ridha. Wa ridhaka bil qada. Amalmu diridai Allah dan engkau ridha dengan perbuatan Allah. Amalmu diridai Allah. Carilah amal yang diridai Allah, dan amal Allah engkau ridha. Amal engkau dengan amal Allah sama-sama ridha. Amalmu diridai Allah dan perbuatan Allah engkau ridha. Apapun yang kau lakukan untukku, aku ridha ya Allah. Yang enggak mau 53 stasiun, cukup 1 stasiun saja. Ridha. Selesai malam. Tak perlu besok stasiun ke-25. Imam Abu Bakar bin Tahir berkata, Imam Ruwaim berkata, ridha itu adalah lau ja'alallahu jahannama ala yaminihi, seandainya diletakkan Allah neraka jahanam di sebelah kanannya, masa'ala ayyahulaha ila yasarihi, dia tidak meminta supaya digeser Allah ke kiri. Kenapa? Terserah engkau oleh Allah, aku tak ada daya upaya. Terserah apa yang mau kau lakukan, buatlah ya Allah. Imam Abu Bakar bin Tahir berkata, ridha ikhrajul karahiyah minal qalbi, menghilangkan benci dari hati. Hatta la yakuna fihi illa farhun wa surur, sampai dalam hati itu hanya senang dan bahagia saja. Tak ada benci sedikit pun. Tak ada benci. Susah sampai tak ada benci. Qala al-Wasiti, Imam Wasiti berkata, istamil ar-ridha juhdaka, jadikan ridha itu sebagai amal jihadmu. Wala tada'ir ridha yasta'miluka, jangan kau jadikan ridha itu yang menggunakanmu. Fatakunu mahjuban biladzatihi, maka engkau akan terhijab, terdinding dengan kenikmatannya. Wa ru'yatihi, dengan memandangnya. An haqiqati ma tutali'u, dari hakikat yang kau lihat. Oleh sebab itu, kita ridha, berusaha, berbuat, serahkan pada Allah, ridha. Wa alam anna hadzal kalama alladhi qalahu al-Wasiti syai'un 'azim. Ketahuilah bahwa kalimat yang diucapkan Imam Wasiti ini mulia, berat. Fi tanbih, di situ ada peringatan ala maqta'atin lil qaumi khafiyah, bahwa di situ ada suatu pesan tersembunyi. Fa inna sukuna indahum ilal ahwal, kalau orang merasa tenang ketika dia berada dalam satu stasiun, hijabun an muhawwilil ahwal, maka itu akan menjadi hijab dari Allah SWT. Jangan sampai engkau berada pada stasiun ridha, lalu di dalam ridha itu kau enjoy. Ketika kau merasa tenang, itu akan menjadi hijab. Senantiasa kita mesti gelisah. Jangan-jangan aku tak diridhai Allah. Jangan-jangan ridhaku ini belum tulus. Jangan-jangan. Mesti ada selalu begitu. Kalau sampai ada, wah tenang aku memang udah sampai ridha betul. Kata Imam Wasiti, itu pun menjadi hijab. Fa idza istaladza ridahu, kalau sampai orang merasakan lezat, nikmat dalam ridha, wa wajada fi qalbihi rahah, wa fajada bi qalbihi rahatar ridha, sampai dia dapati, dia temukan dalam hatinya itu ada rahah, tenang sejenak karena ridha, hujiba bihalihi an syuhudi haqqihi, maka dia terdinding, terhijab dengan stasiun itu dari penyaksian Allah Subhanahu wa taala. Sampai sehalus itu kata Imam Wasiti. Laqad qala al-Wasiti aidan, Imam Wasiti juga berkata, iyyakum wastihla'it ta'at, hati-hati kamu, jangan sampai kamu melakukan istihla'it ta'at. Apa itu? Istihla'it ta'at at-talazzuz, merasa lezat, merasa nikmat dengan ketaatan. Fa innaha sumumun qatilah, karena sesungguhnya rasa itu akan menjadi racun pembunuh. Imam Ibn Khafif berkata, apa itu ridha? Sukunul qalbi ila ahkamihi, hati tenang menerima keputusan Allah. Apapun yang kau putuskan, aku ridha ya Allah. Wa muwafaqatul qalbi bima radiyallahu bihi wa ikhtarahu lah, hati sejalan sesuai seiring dengan yang diridhai Allah dan yang dipilihkan Allah. Bapak minta apa? Saya nggak ada minta apa-apa Pak Ustaz. Saya minta apa yang ridha Allah saja. Bapak minta apa Pak? Saya ayam panggang. Bapak
saya gurami bakar. Bapak, ikan salai. Bapak, apa yang diridhai Allah. So, pas dikasih sambal belacan mengamuk. Wasu'ilat Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah pernah ditanya, mata yakunul abdu radiyan? Kapan seorang hamba itu disebut ridha? Faqalat, Rabi'ah menjawab, idza sarrathul musibatu kama sarrathun ni'matu. Ketika dia dapat musibah hatinya senang sama seperti dapat nikmat. Ustaz Somad sanggup? Oh, belum lagi. Nengok jempol ke bawah aja emosi. Ini yang ngasih jempol ke bawah ini kafir ini. Kalau orang sudah sampai pada maqam ridha, jempol ke bawah, jempol ke atas, jempol ke kening pun senyum. Itulah ridha. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah. Qila. Berkatalah Imam Shibli di hadapan Imam Junaid. Apa kata Imam Shibli? La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Kata Imam Junaid, qauluka dha dhiqu sadri. Ucapanmu ini menunjukkan dadamu sempit. Wa dhiqu sadri li tarki ridha bil qada. Orang yang dadanya sempit karena tak ridha menerima takdir Allah. La haula wa la quwata illa billah. Biasanya kita kalau udah buntu kan gitu. La haula wa la quwata illa billah. Nampaknya kau tak ridho. Itu ucapan itu keluar dari hati yang sempit itu. Kenapa sempit? Karena tak ridho. Fasa kata Shibli, terdiam Imam Shibli. Terdiam Imam Shibli. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, apa itu ridho? Allah tas'alallaha ta'ala al-jannah wa la tasta'idhu bihi wa la tasta'idha bihi minan nar. Wah, ini berat. Kau tak minta surga dan tidak minta jauh dari neraka. Oh Pak Ustadz, saya sholat masih minta surga lagi. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami dalam surga. Lalu ada pula orang mengatakan, ini ungkapan Abu Sulaiman Ad-Darani ini bertentangan dengan sunnah, ini ucapan ahli bid'ah. Karena Nabi mengatakan, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau minta kepada Allah, mintalah surga jannatul firdaus. Jangan lupa, ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Orang awam pergi kerja ke rumah raja. Orang awam kerja ke rumah raja, dia mau apa? Dia mau gaji. Kalau saya potong lumpur, saya dapat berapa? Kalau saya kasih makan burung, saya dapat berapa? Kalau saya nguras kolam ikan, saya dapat berapa? Itu awam. Tapi kalau orang yang sampai ke level khawasul khawas, dia tidak minta gaji, dia minta. Kau minta apa? Aku bisa senyum sama raja sekali pun jadilah. Nah, itu maksud dia. Tak kau minta surga, tak kau minta jauh dari neraka. Lalu yang kau cari apa? Ridhaka. Ridhamu ya Allah. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, aku mendengar Abul Abbas Al-Baghdadi berkata, aku mendengar Muhammad bin Ahmad bin Sahal berkata, dari Sa'id bin Utsman, dari Zunnun Al-Misri. Apa kata Zunnun? Salasatun min a'lamir ridha. Orang ridha itu tandanya 3. 1, tarkul ikhtiyar qabla al-qada. Meninggalkan ikhtiar sebelum qada. Sebelum keputusan Allah SWT. Wah, saya masih ada ikhtiar Pak Ustaz. Kan sudah kita kaji sebelumnya. Ikhtiar itu sunnah. Tapi di sini dikatakan tarkul ikhtiar, tarkul i'timad 'alal ikhtiar. Berikhtiar tapi tidak bertumpu pada ikhtiar. Tetap berikhtiar. Wa fuqdanul mirarati ba'dal qada. Tidak merasa perih sakit setelah takdir. Sebelum takdir diputuskan tidak ada ikhtiar, tak bertumpu pada ikhtiar. Setelah terjadi tak merasa sakit. Wahayjanul hubbi fi haswil bala. Tertanam rasa cinta pada saat sulitnya menerima takdir keputusan Allah. Di saat sulit, perih, sakit, sempit, tapi tetap ada cinta. Itulah puncaknya. Aku mendengar guruku berkata dari Muhammad Ja'far Al-Baghdadi, dari Ismail Muhammad As-Saffar, dari Muhammad bin Yazid Al-Mubarrad, dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib.
Abu Dzar Al-Ghifari berkata, "Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina." Aku lebih suka susah daripada kaya. "Was-suqmu ahabbu ilayya minas sihah." Aku lebih suka sakit daripada sehat. Rahimallahu Abu Dzar. Allah merahmati Abu Dzar. Ama ana fa'aqul, kalau aku lain. Man ittakala ala husni ikhtiyarillahi lahu, lam yatamanna ghaira ma ikhtarallahu lahu. Siapa yang menyerahkan yang terbaik menurut Allah, maka dia tidak menginginkan selain yang dipilihkan oleh Allah. Kalau Abu Dzar minta, ya Allah aku minta miskin, aku minta susah, karena dengan susah itu hatiku akan selalu dekat denganmu. Aku minta sakit, karena dengan sakit itu aku selalu dekat denganmu. Pada Allah, apa yang baik menurut engkau ya Allah? Ada kalanya orang itu dengan kaya dia jadi baik, Sulaiman alaihissalam. Tapi ada kalanya sedang sakit menjadi baik, Ayub alaihissalam. Dalam hal ini Ustaz Somad condong kemana? Saya ikut Imam Husain. Terserah engkau ya Allah. Tapi kalau udah mengucapkan gini berat juga ini. Kita minta sehat, kita minta kaya, kita minta baik. Qala al-Fudail bin Iyad, Imam Fudail bin Iyad berkata kepada Bishri al-Hafi, "Hai Bishri, ar-ridha afdal min az-zuhdi." Ridha itu lebih afdal daripada zuhud di dunia. Lianna ar-radhi la yatamanna fawqa manzilatihi. Karena orang yang ridha tidak menginginkan di atas yang sedang dia alami. Lebih afdal ridha daripada zuhud. Makanya zuhud jauh di bawah. Sekarang stasiun ke-24 baru ridha. Imam Abu Utsman ditanya tentang hadis Nabi, "As'aluka ridha ba'dal qada." Aku minta kepada engkau supaya ridha setelah takdir. Lalu kemudian Abu Utsman menjawab, "Li'anna ridha qabla al-qada azmun 'ala ridha, wa ridha ba'da al-qada huwa ridha." Karena kalau ada orang ridha sebelum takdir terjadi, itu baru tekad untuk ridha. Tapi kalau ridha setelah takdir terjadi, itulah ridha sebenar ridha. Gimana perasaanmu? Apapun yang terjadi ini, saya ridho. Itu baru tekad. Mau ridho, belum ridho. Pas datang, pucat. Dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Apa kata Imam Abu Sulaiman? "Arjuan aku na'araftu tarfan minar ridha." Aku berharap supaya aku dapat tahu ujungnya ridho pun jadilah. Kalau umpama ridho itu tongkat, ujung-ujungnya ridho pun jadilah. "Lau annahu adkhalani an-nara lakuntu bidzalika radiyan." Andai dimasukkannya aku ke dalam neraka, aku pun bisa ridho. Oh Allah, belum sampai ridho kita ke situ lagi, jauh. Dan bagi dia, bagi Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, itu baru ujung-ujungnya ridho, ujung kukunya ridho. Abu Umar Ad-Dimashqi berkata, tapi jangan nanti gara-gara ngaji ini lo dibalik. Kau kenapa mabuk? Aku mabuk ini pun ridho. Makanya orang ngaji ini kalau tidak kuat akidahnya, dipakainya kalimat ini untuk melegitimasi perbuatan. Nauzubillah. Makanya setiga itu mesti sejalan. Akidah, fikih, syariat dengan akhlak. Kalau tidak ngawur. Imam Ruwain berkata, apa itu ridha? Istiqbalul ahkam bil farah. Menerima segala ujian yang diberikan Allah bil farahi, dengan hati lapang. Waqala al-Muhasibi, Imam Al-Haris Muhasibi berkata, apa itu ridha? Sukunul qalbi tahta majaril ahkam. Hati tenang ketika takdir sedang berlaku. Imam An-Nuri berkata, apa itu ridha? Sururul qalbi bimurril qada. Hati senang walaupun takdir itu pahit. Pahit takdir itu, sakit takdir itu, tapi hatinya senang. Itulah ridha. Siapa yang ridha biduni qadrihi rafa'ahu Allah fawqa ghayatihi. Siapa yang ridha atas segala yang ditetapkan Allah, maka diangkat Allah derajatnya di atas lebih dari yang pernah terlintas dalam hati. Aku mendengar guruku berkata, dari Ahmad bin Ali, dari Hasan bin Alawi, dari Abu Turab An-Nakhshabi, laisa yanalur ridha man lid dunya fi qalbihi miqdar. Tidak akan mendapatkan ridha siapa yang masih menganggap dunia ini ada
dalam hatimu. Mesti kau lepaskan, barulah Allah turunkan ridha. Jangan sampai kau mandang dunia ini ada dalam hati. Masih ada kedudukan dunia dalam hati. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami dari Abu Amr bin Hamdan, dari Abdullah bin Syatrawih, dari Bishr bin Hakam, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Yazid bin Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Amir bin Sa'ad, dari Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban." Siapa yang ridha menerima keputusan Allah, apapun yang terjadi, maka dia sudah merasakan manisnya iman. Masin terasa Pak Ustadz? Berarti lidahmu baru sampai ke kelapanya. Hambar terasa Pak Ustadz? Baru tepungnya. Manis terasa Pak Ustadz? Sudah sampai ke gula merahnya. Apa itu? Buah melaka. Ta'mal iman, rasa manisnya iman. Amma ba'du, fa innal khaira kullahu fir ridha. Segala kebaikan itu semuanya ada dalam ridha. Fa in istata'ta an tarda wa illa fasbir. Kalau kau sanggup, kau tempuh maqam ridha. Kalau tak sanggup, sabar. Oh, jadi kalau gitu ridha tinggi sabar. Ya, sabar di bawah, ridha di atas. Qila, ada pula riwayat menyebutkan, inna atabah al-ghallam bata lailatan. Atabah al-ghallam suatu ketika tidur suatu malam. Sampai subuh dia berkata, in tu'adzibni fa ana laka muhibbun. Andai kau azab ya aku Allah, andai kau azab aku ya Allah, aku tetap cinta padamu. Wa in tarhamni fa ana laka muhibbun. Andai kau sayangi aku juga tetap cinta padamu. Kau azab aku cinta padamu. Kau sayangi aku cinta padamu. Kenapa? Karena aku ridha menerima keputusan. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq berkata, al-insanu khazaf. Manusia itu macam tembikar, tanah liat yang dicetak tempat air. Wa laysa lil khazaf min al-khatar ma yu'aridu fihi hukmul haqq. Tembikar tidak ada cemas sedikit pun menerima hukum yang telah ditetapkan. Mau pecah, mau hancur, mau diisi air, mau diisi api, dia menerima saja. Tanah liat, pernah tanah liat melawan ketika mau dicetak? Tak ada dia melawan. Mau dibuat ke atas, mau dibuat. Coba tengok orang membuat tembikar dari tanah liat, diputar tembikar dari tanah liat, diputar ke kiri, ke kanan, membengkok bentuk itu, bentuk ini, bla bla. Tak pernah dia melawan. Diikutnya saja apa kata membuat, terserahlah apa mau kau buat, aku jadilah. Imam Al-Qusairi selalu menutup kisahnya dengan perenungan panjang. Kita minta ridha, Allah kasih ridha. Yang kita tangiskan itu apa? Kita tidak menempuh jalan untuk mencapai ridha Allah itu. Mudah-mudahan tarawih kita 30 malam untuk mencari ridha Allah. Witir kita, bacaan Quran kita, itu adalah sabil. Karena kalau cerita masalah ridha, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kuridhai kau, kuridha. Tapi sebab apa Allah meridhai kita? Itulah yang menyebabkan budak itu menangis. Karena dia tak ada jalan untuk mendapatkan ridha itu. Mudah-mudahan kita semua selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala.